Sebelum saya memulai presentasi mengenai review jurnal kali ini, perkenalkan nama saya Dufan Kencana Data dengan NIM 220155000001. Prodi dengan Prodi Sistem Informasi Universitas Gubang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview jurnal mengenai analisis faktor yang mempengaruhi gamers PC dan konsol beralih ke game mobile menggunakan metode K-means clustering. Latar belakang. Saat ini game menjadi salah satu hiburan populer di Indonesia, baik dalam bentuk offline maupun online. Selain menghilangkan kebosanan, game juga bermanfaat untuk melatih pola pikir, menyelesaikan masalah, dan memperkuat kerjasama tim. Perkembangan teknologi memungkinkan game dimainkan di berbagai perangkat seperti PC, konsol, dan smartphone. Dengan game mobile semakin mendominasi karena kemudahan akses dan fleksibilitasnya. Game ini memiliki fungsi yang lebih luas, mulai dari sarana pendidikan, bisnis, hingga kompetisi profesional. Pertumbuhan besar smartphone di Indonesia mendorong para developer lebih fokus pada pengembangan game berbasis mobile. Para gamer juga semakin beralih dari konsol dan PC ke perangkat mobile. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab tiga pertanyaan utama, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi peralihan game ke mobile, perbedaan antara game konsol, PC, dan mobile, serta alasan developer untuk memilih platform mobile. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan secara online dengan analisis menggunakan metode K-means clustering. Tujuan penelitian memperoleh hasil analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemain game PC dan konsol untuk beralih ke game mobile. Yang kedua, memperoleh hasil analisis faktor-faktor yang mempengaruhi para pemain game PC dan konsol beralih ke game mobile, yaitu hasil analisa umur para pemain game. Yang ketiga, untuk mendapatkan hasil analisa faktor-faktor yang mempengaruhi para pemain game PC dan konsol beralih ke game mobile, yaitu durasi bermain game perharinya. Yang selanjutnya merupakan metode penelitian yang digunakan. Penelitian ini dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu yang pertama pengambilan data dikumpulkan menggunakan kuesioner yang disebarkan melalui forum gamer di Facebook menggunakan Google Form. Yang kedua merupakan penyortiran data. Data yang terkumpul diseleksi untuk memastikan hanya data relevan yang digunakan. Yang ketiga merupakan penyusunan dataset. Dataset disiapkan dari data gamer yang sebelumnya bermain di PC atau konsol, namun beralih ke mobile. Dataset mencakup nama, umur, dan durasi bermain game dengan total seluruh data dari tahun 2021. Berikut ini merupakan rekaman data yang berjumlah seluruh data, yaitu data yang merupakan gamers yang melakukan peralihan dari game PC konsol kemudian beralih ke game yang berbasis mobile yang terdapat pada tabel 1, yaitu tabel data. Lalu kita akan melakukan dari tabel 1 tersebut, kita akan melakukan para proses data yang merupakan yang dimana algoritma K-means ini memerlukan data yang digunakan harus berupa numerik. Kemudian tipe data nominal seperti pendapatan terlebih dahulu harus dibawa ke dalam bentuk numerik. Kita dapat melihat di tabel 2 sini dan tabel 3. Yang di mana kiri tabel 2 adalah inisialisasi data pada tabel waktu bermain game, yaitu pada 1 sampai dengan 2 jam diberi inisialisasi 1, yaitu angka 1. Pada 3 sampai 4 jam diberi inisialisasi 2. Pada 5 sampai 6 jam bermain diberi inisialisasi 3. Pada 7 sampai 8 jam bermain diberi inisialisasi 4. Dan terakhir pada lebih dari 8 jam bermain diberi inisialisasi 5. Inisialisasi ini merupakan kolom dari data waktu bermain game ini. Lalu kita tabel 3 sendiri yang menjelaskan mengenai peralihan, yaitu tabel 3 adalah inisialisasi data peralihan yang ada, yaitu pada lebih mudah dimainkan di mana saja diberi inisialisasi 1, yaitu angka 1. Pada tidak membutuhkan spesifikasi yang tinggi diberi inisialisasi 2.
Dan pada yang terakhir, pada harga device yang lebih terjangkau diberi inisialisasi 3. Tabel 3 ini menjelaskan mengenai kolom pada tabel rekaman data peralihan. Lalu yang selanjutnya yaitu K-means clustering. K-means clustering merupakan metode non-hierarchical clustering yang dapat membagi data menjadi satu atau lebih grup. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menggunakan metode K-means clustering sendiri adalah A. Jumlah cluster, dan B. Nilai centroid. Lalu gambar di sebelahnya sendiri merupakan penggambaran algoritma K-means clustering menggunakan flowchart, yang dimana step pertama yaitu menentukan jumlah clustering K, yang dimana selanjutnya akan ditentukan oleh 3 clustering, 3 cluster. Lalu selanjutnya menentukan centroid, selanjutnya lagi menghitung jarak objek terdekat, lalu akan mengelompokkan objek terdekat. Dan yang terakhir, jika centroid berubah, maka akan diulangi lagi dari proses menentukan centroid. Lalu jika centroidnya tidak berubah, maka akan selesai, dan itu merupakan hasil terakhirnya dan pembahasannya. Lalu kita masuk ke hasil dan pembahasan. Pada hasil pembahasan ini, pengolahan data untuk mendapatkan informasi tentang game PC dan konsol yang beralih ke game berbasis mobile itu dengan cara perhitungan manual. Pada proses tahapan ini, kita akan menggunakan peneliti yang menggunakan 3 cluster, dan atribut data yang digunakan adalah umur, waktu bermain game, dan peralihan sesuai dengan data kuesioner yang sebelumnya. Pada tabel 4 kiri yang merupakan tabel yang sama dengan tabel yang sebelumnya, peneliti memilih data secara asap untuk mendapatkan centroid yang berjumlah 10 data. Lalu pada tabel 5 sendiri di sini merupakan centroid yang ditentukan. Lalu kita akan pada tabel centroid ini kita dapat melihat cluster 1 yaitu gamers yang berumur 1 dengan waktu bermain game 3 dan peralihan 2. Lalu cluster 2 gamer dengan umur 24, waktu bermain game 5 dan peralihan 3. Lalu yang terakhir cluster 3 merupakan gamer yang baru umur 20, waktu bermain 2 dan peralihan 3. Lalu tahapan berikutnya sendiri adalah melakukan perhitungan jarak dari data pusat ke pusat cluster dengan perhitungan egregion, dan akan mendapatkan metrik perhitungan dengan menggunakan rumus seperti ini, yaitu DE akar XI min SI dalam kurung XI min SI kurung tutup pangkat 2 di plus kurung buka YI min TI kurung tutup pangkat 2. Lalu hasil dari perhitungan jarak data yang pertama sampai dengan data yang ke-10 untuk centroid mendapatkan hasil. Hitungan untuk mendapatkan C1 dengan data dan rumus yang ada. Hasil perhitungan tersebut sesuai dengan gambar berikut, yaitu D sama dengan 1,4142. Lalu hitungan untuk mendapatkan C2 dengan data dan rumus yang ada. Hasil perhitungannya sebagai berikut, dengan D sama dengan 3,4641. Lalu hitungan untuk mendapatkan T3 dengan data dan rumus yang ada. Hasil perhitungan sesuai dengan data yang ada di gambar berikut, yaitu D sama dengan 3. Lalu kita dapat melihat di tabel 6 ini merupakan hasil iterasi yang pertama kali dilakukan. Kita dapat melihat cluster 1, cluster 2, dan cluster 3 menjadi kecil serta kelompok-kelompok dari ke-10 data sampel yang ada. Lalu langkah selanjutnya kita akan menggunakan perhitungan egregion untuk menghitung jarak dari data ke pusat cluster dan metrik perhitungannya. Kemudian untuk mendapatkan centroid baru dengan menghitung nilai rata-rata setiap anggota dalam cluster untuk cluster 1, 2, dan 3. Lalu kita akan hitung ulang dari hasil read and write pertama untuk mendapatkan centroid baru.
Hasil perhitungan data terbaru tersebut di gambar ini dengan klaster 1 dan 2 dan 3 seperti pada gambar. Lalu pada iterasi kedua kita dapat melihat hasilnya seperti ini. Setelah peneliti menghitung dan mendapatkan hasil iterasi kedua, peneliti membandingkan tabel iterasi pertama dan kedua jika klaster atau kelompok yang dihasilkan sama dan tidak ada yang berubah maupun berpindah, maka perhitungan akan berhenti sampai di iterasi kedua. Dikatakan hasil iterasi pertama dan kedua sudah konvergen. Lalu kemudian peneliti sendiri menggunakan tools untuk melakukan clustering dengan bantuan perangkat lunak atau software Rapid Miner. Nah, berikut ini merupakan dokumentasi dari penggunaan Rapid Miner yang dilakukan oleh peneliti. Menggunakan pemodel Kamins menggunakan Rapid Miner. Lalu gambar ketiga sendiri merupakan hasil implementasi Kamins clustering menggunakan aplikasi Rapid Miner. Dengan melakukan proses pemodelan Kamins seperti menggunakan software Rapid Miner, didapatkan hasil cluster sebanyak 3 sesuai dengan keinginan peneliti, yaitu cluster 0. Cluster 0 sendiri yang di sini terdapat 5 items. Lalu cluster 1 dapat 11 items, cluster 2 dapat 4 items dengan jumlah keseluruhan items yaitu 20 items. Lalu dari aplikasi Rapid Miner sendiri kita dapat melihat profilnya. Penyebaran dari masing-masing cluster terlihat tidak begitu signifikan dikarenakan masing-masing cluster tidak memiliki jumlah anggota yang berselisih jauh. Pengelompokan cluster yang sudah dihitung menggunakan aplikasi Rapid Miner menghasilkan data yang dapat dilihat di tabel 10 ini, yaitu hasil pengelompokan cluster. Hasil pengelompokan cluster 1, 2, dan 3. Goal sendiri merupakan golongan waktu bermain yang sebelumnya waktu bermain tersebut telah dijadikan memenuhi di tabel 2. Lalu kita kembali ke tabel 10. Di dalam tabel 10 sendiri, di cluster 1 memiliki data yang berumur 23 ada 1 data. Gamers yang berumur 24 ada 2 data, gamers yang berumur 25 ada 2 data, dan yang memiliki jangka bermain golongan 2 ada 1 data, golongan 3 ada 1 data, golongan 4 ada 1 data, dan golongan 5 ada 2 data. Dan pada data peralihan 1 ada 3 data, sedangkan di peralihan 2 tidak terdapat data sama sekali, dan di peralihan 3 ada 2 data. Lalu di cluster kedua memiliki data yang berumur 19, gamers yang berumur 19 ada 4 data, gamers yang berumur 20 ada 5 data, dan yang terakhir gamers yang berumur 21 ada 2 data. Dan yang memiliki jangka bermain golongan 2 ada 1 data, golongan 1 ada 1 data, golongan 2 ada 3 data, dan golongan 3 ada 3 data, dan golongan 4 ada 4 data, dan golongan 5 ada 1 data. Dan pada data peralihan 1 ada 1 data, sedangkan di peralihan 2 ada 5 data, dan di peralihan 3 ada 5 data. Kemudian di cluster terakhir sendiri, yaitu cluster 3 memiliki data data gamers yang berumur 21 ada 2 data, gamers yang berumur 22 ada 1 data, gamers yang berumur 23 ada 1 data. Dan yang memiliki jangka bermain golongan 1 ada 2 data, golongan 2 ada 1 data, golongan 3 ada 1 data, dan pada data peralihan 1 ada 2 data. Sedangkan di peralihan 2 tidak ada data sama sekali, dan di peralihan ketiga ada 1 data saja. Lalu kita ke kesimpulan, berdasarkan proses clustering menggunakan metode Kamins dengan bantuan aplikasi Rapid Miner, maka kesimpulan peneliti adalah yang pertama, dari ketiga cluster, faktor yang mempengaruhi para pemain game PC dan konsol beralih ke game mobile adalah harga device yang lebih terjangkau. Karena pada cluster 1 dapat 2 data, cluster 2 dapat 5 data, cluster 3 dapat 1 data.
Yang kedua sendiri, dari ketiga klaster, faktor umur memiliki data yang paling banyak, yaitu pada umur gamers pada yang berumur 20 banyak hemat data yang berada di klaster kedua. Yang terakhir sendiri, dari kesimpulan, dari ketiga klaster, faktor yang mempengaruhi para pemain game PC dan konsol beralih ke game mobile yaitu durasi bermain game perharinya. Yang paling banyak adalah 3-4 jam bermain, 5-6 jam bermain, 7-8 jam bermain, yang masing-masing memiliki 5 orang yang tersebar di masing-masing klaster, yaitu klaster 1, 2, dan 3. Sekian review jurnalis dari saya. Terima kasih karena telah mendengarkan.